dari kelas 4F dengan NIM 151423153. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan tema Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Masa Depan, Membangun Kesadaran Lingkungan Sejak Dini. Dosen pengampu Ibu Irvin Novita Arifin, SPD MPD. Apa sih itu pendidikan lingkungan hidup? Pendidikan lingkungan hidup ialah yang mencakup segala sesuatu di sekitar kita, yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Setiap unsur dalam lingkungan hidup saling berkaitan dan membentuk ekosistem yang mendukung kehidupan di bumi. Menurut para ahli, definisi lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya. Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Beberapa contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya, matahari, tanah, topografi, dan iklim. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Mengapa sih pendidikan lingkungan hidup itu penting? Pendidikan lingkungan hidup memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam upaya untuk pelestarian bumi. Tujuan pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran publik. Artinya, pendidikan lingkungan hidup membantu masyarakat memahami masalah lingkungan yang ada pada saat ini. Kesadaran isu seperti pemanasan global, deforestasi, dan populasi air yang sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku. Poin kedua, untuk mendorong perilaku ramah lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih baik, individu dapat mengambil langkah-langkah nyata seperti daur ulang, penghematan energi, dan pengurangan limbah plastik. Tindakan kecil ini dapat berdampak besar jika dilakukan secara efektif. Selanjutnya, dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Hal ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, kerusakan lingkungan mempercepat perubahan iklim dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang mengancam keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang. Selanjutnya, peran pendidikan lingkungan dalam masyarakat. Dengan pendidikan lingkungan yang tepat, masyarakat akan lebih peka terhadap pentingnya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin parah dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta keanekaragaman hayati. Pendidikan lingkungan hidup memberikan kontribusi besar dalam membentuk masyarakat yang sadar akan pentingnya untuk menjaga alam. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami bagaimana tindakan mereka berdampak pada lingkungan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melestarikannya. Adapun beberapa peran pendidikan lingkungan hidup untuk masyarakat. Yang pertama, pendidikan lingkungan hidup meningkatkan kesadaran masyarakat, dan yang kedua, pendidikan lingkungan hidup mendorong aksi
pelestarian lingkungan. Yang ketiga, pendidikan lingkungan hidup membentuk kebiasaan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, pendidikan lingkungan hidup mendukung program komunitas. Selanjutnya, konsep daur ulang. Daur ulang adalah proses mengolah kembali bahan-bahan bekas menjadi produk baru yang berguna. Konsep ini sangat penting dalam mengurangi jumlah sampah dan memanfaatkan kembali sumber daya yang ada. Dengan mendaur ulang, kita dapat mengurangi penggunaan bahan baku baru dan menghemat energi, serta dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pendidikan tentang daur ulang dapat membantu masyarakat memahami pentingnya tindakan ini dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam program-program daur ulang. Selanjutnya, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah prinsip yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, kita dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pendidikan lingkungan berperan dalam menanamkan pemahaman akan pentingnya praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang pertama, mengurangi penggunaan energi fosil. Yang kedua, dapat memanfaatkan energi terbarukan. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Dan yang keempat, meminimalkan limbah dan sampah. Selanjutnya ada efek positif dari pendidikan lingkungan di sekolah. Pendidikan lingkungan di sekolah memiliki banyak efek positif yang dapat membentuk karakter siswa. Dengan memasukkan materi lingkungan dalam kurikulum, siswa dapat belajar tentang pentingnya menjaga alam dan cara-cara untuk melakukannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga membentuk sikap peduli terhadap lingkungan. Siswa yang teredukasi dengan baik akan menjadi agen perubahan di masyarakat, mendorong keluarga dan teman-teman mereka untuk lebih sadar dan berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, efek positif dari pendidikan lingkungan hidup di sekolah, yang pertama, kesadaran lingkungan meningkat. Yang kedua, perilaku lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, pengembangan karakter positif. Dan yang keempat, aksi kolektif yang lebih kuat. Selanjutnya, pentingnya konservasi alam. Konservasi alam merupakan upaya untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati. Dengan menjaga ekosistem dan spesies yang terancam punah, kita memastikan keseimbangan lingkungan yang esensial bagi kehidupan. Pendidikan tentang pentingnya konservasi alam dapat membantu masyarakat untuk memahami dampak dari tindakan manusia terhadap lingkungan dan mendorong tindakan nyata untuk melindungi sumber daya alam. Melalui upaya konservasi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih seimbang dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selanjutnya, peran teknologi dalam pendidikan lingkungan. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan lingkungan. Dengan memanfaatkan berbagai alat dan platform digital, informasi tentang isu-isu lingkungan dapat disebarluaskan dengan cepat dan luas. Teknologi juga memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih menarik dan interaktif, sehingga memudahkan masyarakat
untuk memahami dan terlibat dalam pelestarian lingkungan, manfaat lingkungan. Manfaat dari teknologi dalam pendidikan lingkungan, yang pertama, meningkatkan akses informasi, yang kedua, dapat memfasilitasi pembelajaran aktif, yang ketiga, dapat mendorong kolaboratif global, dan yang terakhir, dapat menyediakan data real time. Selanjutnya, tantangan dalam pendidikan lingkungan. Meskipun pendidikan lingkungan memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu lingkungan yang kompleks. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas juga dapat menghambat pelaksanaan program pendidikan lingkungan yang efektif. Tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran lingkungan secara menyeluruh. Selanjutnya, solusi untuk tantangan pendidikan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan lingkungan, diperlukan solusi yang inovatif dan kolaboratif. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan program yang meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, penyediaan sumber daya yang memadai dan pelatihan bagi pendidik juga sangat penting untuk memastikan pendidikan lingkungan yang efektif dan berdampak. Kesimpulan dari materi pendidikan lingkungan hidup untuk masa depan adalah pendidikan merupakan kunci untuk membangun kesadaran dan tindakan positif dalam pelestarian alam. Dengan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan, kita dapat mendorong perubahan perilaku yang berdampak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Melalui pendidikan yang efektif, kita dapat menciptakan generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan demi masa depan yang lebih baik bagi bumi kita. Sekian materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.